kita pertanda sudah selesai untuk azan dan saat ini Tunggu sebentar, kita nanti disampaikan lagi. nanti siang ini sonsis kita sholat gaib dulu, baru sholat asar. untuk tata suara memang agak kesulitan berkomunikasi. Siap Ustadz, di depan sudah siap semuanya Ustadz. Ya Tat, siap. Yang belakang gimana Tat? Sudah siap? Tapi ini jenazah. Tapi di telepon WA. Nanti buat ini. Sepertinya untuk teknik dari penyelenggara ini begitu kesulitan, mungkin terlalu banyak sinyal dari HP atau apapun, sehingga keberadaan dari komunikasi antara ujung awal dan ujung akhir dari tempat ini kurang begitu lancar. Insya Allah sebentar lagi akan dilaksanakan, walaupun juga panitia agak kesulitan untuk melaksanakan komunikasi, dan suara yang begitu gemawang terasa betul di sini. Siap. Ya, Monggo, ini kita pertanda mulai. siap Kita ya sholat dari gaib dulu, panitia. baru sholat asar. Cek. Tes, cek. 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 Bismillah. Cek. Cek. Bismillah. Cek. 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 Bismillah. Cek. Bismillah. Cek. Cek. Masih. Tes. Cek. Cek. Tes. Tes. Tuh yang panggung udah siap ya, denger ya. Siap, Bang Tat, udah denger Tat. Kita mulai langsung. Ya, kita akan awali dengan salat gaib terlebih dahulu. Setelah itu dilanjut salat asar. Sufufukum.
فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة استقيموا واعتدلوا الله أكبر. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menunjukkan beberapa hal pengalaman dari sebuah peristiwa yang penting bagi kita semuanya. Ya. Saat ini kita sudah saksikan video ketika kita mendokumentasikan sebuah acara, dan kita tahu panitia tentu saja sangat menyiapkan suatu acara itu dengan maksimal, optimal mungkin, sebaik-baiknya. Namun tentu saja tidak ada gading yang tidak retak. Artinya semua kesiapan itu menjadi terkadang ada yang terlena ataupun terlewatkan begitu saja ya. Seperti sudah kita saksikan bersama bahwa kegiatan dari acara ini ada dua sound system. Itu sound system yang di panggung, kemudian sound system yang di depan. Nah, kedua sound system tadi memiliki kegunaan masing-masing, yaitu untuk sound system dari panggung, yaitu untuk menyuarakan atau memberikan informasi dari panggung, baik berupa tausiah ataupun motivasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang dari sebelah kanan ataupun sebelah barat adalah sound system yang berada di atas mobil, yang digunakan nanti sebagai alat penunjang bantu. Dan pada kali ini digunakan untuk sebagai sarana dari kegiatan adanya sholat berjamaah yang dilaksanakan di jalan raya Slameliyati ini. Ya. Dari peristiwa ini kita sudah menyaksikan bahwa bagaimana sulitnya suatu komunikasi karena ada jarak bentang yang jauh antara panggung yang satu dengan mobil sound system yang ada di sebelah barat. Dan kenyataannya dari peristiwa ini ada kira-kira 10 menit panitia sangat sibuk, sangat repot sekali karena adanya kesulitan dalam berkomunikasi antara panggung dan sebagai tempat imam, sebagai sound system yang satu yang akan menyiarkan suaranya agar kedengaran lebih jelas dengan menggunakan sound system yang ada di panggung ya. Nah, untuk itu dari peristiwa ini kita akan mengurai satu persatu bahwa kesiapan dari panitia memang sudah sangat maksimal, yaitu sound system di depan digunakan untuk sebagai sarana untuk imam ya memberikan memimpin adanya sholat yang saat itu dilaksanakan. Namun pada kenyataan sound system ini tidak bisa sampai ke sana ataupun juga kesulitan komunikasi. Nah, untuk itu kita akan membedah satu persatu, yaitu diantaranya untuk bisa sampai dua sound system berhubungan adalah terkait dengan adanya line ataupun jaringan. Nah, jaringan itu ada dua, yaitu jaringan yang berupa wireless ataupun nirkabel, dan yang satu adalah dengan perkabelan. Nah, untuk peristiwa kemarin itu sebaiknya panitia menyediakan perkabelan yang kira-kira ya 100 meter atau 150 meter untuk menghubungkan dari sistem yang ada di panggung sampai dengan yang ada di pengimaman, tempat untuk imam memimpin sholat. Nah, memang yang satu adalah dengan perkabelan. Memang dengan perkabelan memang agak ruwet, tapi adalah merupakan suatu jaminan untuk bisa keberhasilan dari perangkat tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita selain itu adalah menggunakan wireless. Wireless ini bisa dilakukan dengan cara ada dua macam, yaitu wireless yang digunakan secara khusus, jaringan khusus yang dibikin agar suara bisa sampai ke sana. Dan yang satu lagi adalah wireless menggunakan dengan media komunikasi yang ada. Contohnya adalah menggunakan HP. Nah, atau juga HT gitu ya. Jadi ini khusus dengan komunikasi yang sifatnya umum sebagai komunikasi yang lazimnya digunakan untuk komunikasi. Nah, ada dua cara itu. Nah, namun ketika kemarin kita ada kesulitan juga, maka ketemunya hal yang menggunakan HP, yaitu dengan memancarkan suara dari imam, sistem imam dipancarkan dengan HP, di sana diputar dengan HP juga. Nah, gitu ya. Itu adalah salah satu solusi yang diadakan yang terjadi kemarin ya. Sehingga kegiatan bisa terlaksana, namun kualitas audio kurang bagus karena di sini adalah suara dari speaker dimasukkan ke HP, kemudian dari sana juga dari
itu dari keluaran itu. Ataupun juga dipilih kemarin pilih salah satu, dan ada dua cara itu tadi, pilih yang satu dengan HT dan HP. Nah, cari yang sekiranya bagus dan terjalan seperti itu. Namun itu tadi kualitasnya kurang bagus karena hasil dari speaker yang dari HT atau HP itu diterima oleh mikrofon yang disiarkan di sana sehingga tidak maksimal. Nah, itu adalah kita bercerita tentang komunikasi. Nah, kemudian selain itu adalah untuk tata letak dari layout sound system yang khusus berada di mimbar itu sepertinya kurang maksimal. Nah, kenapa? Karena speaker sound system yang digunakan untuk imam sangat berdekatan antara mic dengan speaker yang ada di mobil. Nah, itu adalah kendala pertama untuk tidak bisa maksimal suaranya. Kemudian yang kedua adalah adanya genset yang ada di situ yang cukup dekat dengan sumber suara ataupun mikrofon sehingga cukup mengganggu pelaksanaan itu. Pelaksanaan sebagai seorang imam sehingga suaranya tidak bisa maksimal besar. Nah, untuk itu caranya gimana agar lebih sempurna? Yaitu dengan cara sound system itu tidak dihadapkan ke barat karena barang-barangnya berada di timur dekat dengan imam, maka dibalik. Mestinya mobil menghadap ke timur sehingga genset suaranya ke belakang sana, buang ke sana, ke arah barat sehingga tidak mengenai keimaman. Nah, bagian imam tidak. Dan juga untuk speaker sebaiknya diangkat lebih tinggi atau diletakkan tidak sejajar dengan mikrofon imam sehingga volume bisa lebih besar lagi. Itu kondisi dari segi mobilnya ya, atau tata letak. Ada lagi yang lebih utama sebenarnya adalah tanggung jawab secara khusus yaitu untuk mengendalikan sound system itu. Sepertinya untuk yang spesial khusus untuk sound system tidak ada, untuk yang ngatur-ngatur tidak ada. Walaupun secara umum semuanya bisa, tapi secara tanggung jawab secara pribadi belum kelihatan ya, sehingga hasilnya tidak bisa optimal. Artinya apa? Panitia itu banyak mengurus hal-hal lain atau ngatur-ngatur semuanya sehingga kurang terfokus pada urusan sound system tersebut. Jadi untuk urusan sound system sendiri memang sound system lokal, kemudian sound system jaringan. Nah, gitu. Jadi operasi sebaiknya sendiri-sendiri sehingga suara lebih optimal. Nah, oke. Nah, oke teman-teman, gitu aja kilasan ini, semoga bermanfaat. Dan mungkin kalau penjaringan punya acara-acara yang sifatnya hubungannya dengan sound system, silahkan ke komunikasikan saya. Insya Allah nanti untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya darurat nanti bisa kita pinjami beberapa peralatan yang cukup untuk itu. Contohnya kita menyediakan kabel mic secara fisik yang jaraknya 50 meter itu ada 3 unit, jadi 150 meter sudah cukup untuk komunikasi itu. Tapi ingat ya, satu catatan yang sangat penting bahwa kegiatan yang sifatnya nasional, sifatnya global atau sifatnya besar, terkadang jaringan-jaringan wireless itu akan dimatikan. Karena bersifat menjaga keamanan dari sebuah acara yang besar ya. Misalnya acara-acara kepresidenan gitu, terkadang jaringan yang sifatnya wireless ataupun itu dimatikan. HP pun tidak bisa berkomunikasi. Seperti itu pengalaman di lapangan kita. Sehingga dengan menggunakan perkabelan adalah jaminan yang tetap lebih bagus gitu ya. Walaupun tentu kita punya line-line yang lain yang bisa digunakan untuk itu secara tidak diketahui umum. Line-line yang lain gitu ya. Jaringan-jaringan yang lain gitu. Oke, itu saja. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kesuksesan acara-acara kita dalam hal tata suara sound system sehingga lebih sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.